Sebuah tempat yang dulunya pernah terjadi peristiwa kecelakaan yang memakan korban jiwa, biasanya akan menjadi tempat yang angker. Hal itu dikarenakan di Balai Yasa inilah kereta api yang pernah mengalami kecelakaan yang tidak sedikit memakan korban jiwa berada. Meskipun keadaan dan kondisi dari kereta-kereta ini sudah diperbaiki, ternyata roh dari para korban masih tetap tinggal di kereta tersebut. Tadi ada desahan nafas orang ya, berat sekali dari arah situ ya, dari arah belakang ya, dari di antara kereta si bongkok ini dengan kereta berikutnya di situ ya, jadi di belakang situ. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Arseti dalam tayangan Percaya Gak Percaya. Alam dengan segala isinya dan serta dinamika yang ada mengajarkan kepada kita tentang hidup dan kehidupan. Lewat sajian alam lain, cerita misteri di balik misteri, Percaya Gak Percaya mencoba mengajak Anda untuk mengakrabi cerita misteri. Jika saja alam lain dapat kita uraikan secara gamblang, layaknya bumi yang kita pijak, maka tak perlu ada tuntutan logika dari manusia. Pemirsa, alam lain akan menyaksikan kepada kita bahwa ada kehidupan lain di dalam kehidupan manusia. Sepengetahuan saya itu, saya lihat memang ada beberapa yang saya saksikan, orang berhubungan dengan jin atau makhluk halus untuk ikatan pernikahan. Salah satunya itu untuk kekayaan. Seperti itu ya. Tapi ada juga kemungkinan memang dia menganut satu ilmu yang berhubungan dengan jin. Ceritanya pada suatu masa saya itu pernah bertemu dengan seseorang dan langsung saya nyaksikan sendiri hal itu. Dia nikah dengan salah satu jin ya. Kebetulan yang nikahnya itu adalah jinnya itu perempuan. Waktu saya main ke rumahnya itu, dia itu bilang nanti sebentar lagi saya datang. Begitu datang pada saat itu hordeng itu bergerak. Nah itu datang isi saya bergerak seperti angin menggerakkan hordeng itu. Setelah itu tahu-tahu dia bilang coba siapkan minuman dong. Sama istrinya bilang begitu kan. Tahu-tahu ya siapkan, datanglah itu makanan minuman biasa. Itu melihat sosoknya cantik memang ya, cantik. Dia menyuguhkan seperti manusia. Tapi kalau orang lain yang melihat tidak akan terlihat. Ya hanya seperti melayang aja gitu. Dan itu nggak tutup kemungkinan itu sudah ada perjanjian biasanya. Hak pernikahan itu bukan seperti umumnya biasa seperti orang hobi, bosan lepas, tidak seperti itu. Karena manusia saja sudah ada perjanjian dalam akad pernikahan, jin pun sama. Statusnya bahwa orang yang setelah nikah dengan jin atau kawin dengan jin, bolehkah tidak kawin lagi dengan manusia lainnya gitu. Sepengetahuan saya itu biasanya tidak akan mungkin, ada risiko biasanya ya, musibah ya, ada kematian atau apa. Saya kalau perjanjian itu bisa dia tentukan perjanjian, bisa seumur hidup, bisa aja sesuai perjanjiannya. Seperti kayak orang muja kan ada perjanjiannya kan, nanti kalau sudah sampai kolam ikan saya ini sudah sampai di beton misalkan gitu, atau rumah saya ini udah ada tiang-tiangnya jadi emas, dari emas pembuatan, nah itu saya mau deh mengabdi, artinya matinya pulangnya tidak melalui Allah tapi pulang sebagai budak iblis, arti kata sebagai budak siluman. Masih bersama saya Arseti dalam Percaya Nggak Percaya. Pemirsa, masyarakat kita masih mengenal tradisi sesajen. Di dalam cerita misteri pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan satu penuturan kepada Anda, di mana seorang narasumber kami pernah mengalami kejadian sesajen. Kita langsung temui Bapak Anton. Halo Pak Anton, selamat malam. Saya sebaiknya manggil Bapak atau Mas nih? Mas aja deh. Mas aja ya, oke. Mas Anton bisa menceritakan kepada pemirsa di rumah mungkin? Iya, bisa. Jadi gini ceritanya ya. Itu kejadian pada tahun lalu. Di mana tuh nenek saya suka memberikan sesaji kepada kakek saya. Nah, sesaji itu
tengah. Oke, di dalam rumah ya Pak? Ya, Mas Iya, Anton? di dalam rumah. Iya. Jadi saya suruh berdua dengan saudara saya disuruh menjaga sesajen itu. Disuruh menjaga. Namun saudara saya ini agak sombong dia orangnya. Jadi dia sengaja memainkan sajennya itu. Di dalam sajen itu kan ada macam-macam ya Mbak. Ada apa tuh? Ada rokok lisong kayak gitu, ada kopi pahit, di dalam kopi pahitnya ada kembang. Betul. Nah, saudara saya bilang ini, kita main-main yuk, gitu. Dan saya bilang jangan, gitu. Entah kenapa dia menyalakan lisong itu Mbak. Jadi pas dia nyalakan dengan korek api, terus dia bakar juga kemenyannya. Nah, begitu dia isep, dia hembusin kan. Saya ngeliat, apa itu putih-putih, saya bilang kan. Masa asap setebal ini, saya bilang. Iya betul. Tapi asap itu warnanya kuning, kok jadi putih gitu Mbak. Nah terus dia isep lagi kayak orang rokok seperti biasanya. Begitu dia isep, dia hembusin lagi. Saya melihat lagi, terus saya bilang, lihat itu, apa itu? Dia bilang gitu. Dia juga kaget. Kita berdua sama-sama nggak bisa. Dia bilang kayak pocong dengan suara terbata-bata, saya juga gitu. Terus dia bilang, saya mau isep lagi ya, dibilang gitu kan. Rasa dia kayaknya ada yang menyuruh suruh mengisap lagi. Itu dia isep lagi, dia hemburin lagi, muncul 3 pocong Mbak. Karena waktu itu kita lihat berbentuk kain kafan aja begitu, belum kelihatan mukanya Mbak. Begitu dia isep yang keempat, dar ya, itu saking kita spontannya kaget, itu mukanya berlumuran darah Mbak. Oke, pocongnya pada saat Mas melihat dia berdiri atau? Berdiri Mbak. Dan tidak melakukan kegiatan apapun? Tidak. Seberapa besar ukurannya? Sebesar manusia Mbak. Sebesar manusia? Cuma kurang tahu juga, dia agak mengambang sih Mbak. Di atas sesajen itu mengambang dia. Terus Mas Anton, mereka tetap bertahan di dalam posisi itu? Atau Mas Anton menghilangkannya bagaimana? Posisinya? Ya pada waktu itu tepat di center ya, tengah sesajen itu, melihat dengan marah itu, matanya itu, mukanya berlumuran darah. Hanya pas saya pengen menyebut dan saya pengen ngomong ampun mungkin, akhirnya kelepas juga saya, tapi saudara saya belum. Dia masih terpaku gitu. Saya seret sampai ke ruang dapur, saya siram pakai air, saya bilang sebut, dia bilang sebut. Nah begitu dia nyebut, udah tuh mukanya mulai kembali ya manusia, cuma dia masih ketakutan sama sekali. Dia bilang, saya udah ampun, saya nggak mau main-main itu lagi katanya. Terus pocongnya masih tetap posisinya di dalam kamar itu juga, di dalam ruangan? Nggak, begitu kita lari, kita ngeliat ke sana lagi ya, nggak ada gitu, bingung. Langsung tidak ada? Tidak ada sama sekali. Oke, Mas Anton, terima kasih. Iya. Baik, Mas Anton, terima kasih dan selamat malam. Iya, selamat malam. Pemirsa, Anda boleh percaya atau tidak dengan kejadian yang dialami oleh Mas Anton. Tapi kita di sini mungkin tidak ada salahnya apabila kita tidak mempermainkan sesajen yang diberikan oleh keluarga kita untuk menghormati leluhur kita. Pemirsa, kami masih ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan memberikan cerita-cerita misteri atau mungkin Anda memiliki lokasi dari cerita misteri. Tidak ada salahnya apabila Anda menghubungi di alamat kami setelah acara berikut ini. Menyeramkan memang apabila kita mengetahui bahwa suatu tempat berhantu. Tapi merupakan tantangan bagi kita apabila kita bisa menaklukkannya. Seperti perjalanan rekan saya Harsa. Kita saksikan cerita apa yang akan diberikan untuk kita. Anda jangan bergidik, pemirsa. Sebuah tempat yang dulunya pernah terjadi peristiwa kecelakaan yang memakan korban jiwa, biasanya akan menjadi tempat yang angker. Hal itu dikarenakan di Balai Yasa inilah kereta api yang pernah mengalami kecelakaan yang tidak sedikit memakan korban jiwa berada. Meskipun keadaan dan kondisi dari kereta-kereta ini sudah diperbaiki, ternyata roh dari para korban masih tetap tinggal di kereta tersebut. Pemirsa, saat ini saya berada di Balai Yasa, lokasi tempat perbaikan dan juga perawatan kereta api. Dari sini dan episode kali inilah saya akan mengajak pemirsa untuk melihat apa yang kami rasakan selama kami syuting selama ini. Lewat kompas yang saya pegang ini, kita akan lihat apakah fenomena yang akan terjadi. Dan nanti salah satu kru dari kami akan mencoba memegang dari kompas ini dan melihat fenomena tersebut.
Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Leo dan kita lihat di latar belakang saya ini adalah kereta penderek untuk kereta api yang misalnya kereta apinya mogok diderek oleh kereta ini. Dan juga seperti di awal tadi saya sudah informasikan kepada Anda bahwa saya memegang kompas di sini dan juga rekan saya ini sudah memegang pendulum. Kita akan lihat juga fenomena apa yang akan terjadi di acara percaya nggak percaya kita untuk kali ini. Dan saya akan memberikan kepada rekan saya salah satu kru, silakan pegang. Pak Leo, kita sudah berada di lokasi Pak Leo. Nah, menurut cerita bahwa kereta penderek ini tidak bisa bekerja atau bergerak untuk menarik kereta yang sedang mogok kalau tidak diberikan semacam sesajen. Ini gimana menurut pandangan supranatural Pak Leo? Ini kereta tua sekali. Dia dikasih nama si bongkok. Ya. Sebetulnya bukan karena faktor keretanya yang ada nuansa spiritual, tetapi fenomena di sekitar ini yang syarat dengan nuansa mistisnya. Tadi ada desahan nafas orang ya, berat sekali dari arah situ ya, dari arah belakang ya, dari di antara kereta si bongkok ini dengan kereta berikutnya di situ ya, jadi di belakang situ. Ini kalau saya boleh tanyakan juga Pak Leo, dari tadi udara yang kita lewati dari sekitar kita masuk pintu gerbang menuju ke sini, ini berubah-ubah. Dari depan tadi 34 derajat Celcius saya lihat di sini, terus berubah lagi tiba-tiba turun drastis menjadi 31, sekarang naik lagi 33. Ini fenomena apa nih kalau kita lihat? Ya ini Mas, yang seperti tadi saya katakan, selain pendulum yang akan membuktikan itu, juga adanya nuansa semacam ini bahwa perbedaan temperatur itu juga akan melihat satu medan elektromagnetik ya, satu perpindahan, satu perbedaan begitu. Coba saya pinjam pendulum sebentar. Ya, pemirsa, kita coba lihat bagian pendulum yang akan dipegang oleh Pak Leo. Kita lihat apa yang kira-kira ditangkap oleh pendulum ini. Ya, Pak Leo. Ini pendulumnya mulai bergerak ya. Nah ini semakin besar energi spiritual yang ada di tempat ini, dia memutarnya akan semakin cepat ya. Jadi tentu dia gampang sekali menyerap medan elektromagnetik. Tapi saya yakin pusatnya itu ada di pohon ini. Nah di belakang ini adanya di pohon itu. Itu laki-laki penunggu. Bentuknya seperti apa nih? Dia tuh pendek ya, tidak terlalu tinggi. Oh, pantas pendek badannya itu bukan disebabkan karena ukurannya, karena badannya bongkok gitu. Jadi dia pakai topi, pakai baju hitam seperti gaya Betawi, gaya-gaya Jakarta tempo dulu begitu. Punya tongkat, bawa tongkat satu, ada jenggotnya. Ini sekali ya, heboh sekali ini ya. Sebelah mana Pak Leo? Ini heboh sekali ini. Bagian ini. Oh, ini pohonnya. Ini heboh sekali. Sementara itu daun itu diam. Iya. Iya, ini geraknya luar biasa. Yang ini juga kan Pak Leo? Ini diam. Iya. Kalau pemirsa bisa melihat, mungkin kita minta kamera untuk ke atas sebelah sana. Pemirsa bisa lihat. Iya. Sekarang dia nyambut ya. Iya. Dia nyambut. Nah, ini. Ini apa yang tampak sekarang Pak Leo? Ya, dia berdiri itu tepat di dahan itu. Tepat di dahan itu. dahan yang itu. Nah, dahan itu. Berdasarkan penuturan beberapa saksi mata, di sekitar lokasi kereta-kereta ini berada, mereka sering mendapati potongan-potongan tubuh manusia. Tidak hanya itu saja, tidak jarang suara-suara misterius seringkali terdengar. Pemirsa, saat ini saya dan Pak Leo sudah ditemani oleh Pak Bowo, salah satu pegawai bagian keamanan di Balayase. Pak Bowo ini sudah bekerja dari tahun 83 ya Pak Bowo ya? Betul. Nah, selama Pak Bowo bekerja di sini, apa saja yang sudah Pak Bowo rasakan nih? Itu saya merasa waktu ditugaskan di pos ujung tadi, Ujung dari yang pintu 67. Nah itu pernah saya tuh ditugas malam, ada yang panggil suara perempuan. Saya tengok ke belakang nggak ada. Saya diam lagi, ada lagi suara lagi. Ini manggilnya seperti gimana nih Pak? Manggil nama Pak Bowo aja atau mengajak untuk Mas atau apa? Manggilnya sih tidur, Om gitu. sebelumnya sosoknya kelihatan nggak Pak Bowo?
tidak menampakkan gitu. Cuman suara. Suara Ada aja. bau-bauan tertentu? Nah, ada wangi-wangi. Wangi ya? Iya. Ini gimana kira-kira Pak Leo? Kalau saya yakin gedung-gedung yang ada di sekitar sini, perkantoran yang ada di Balai Yasa ini, bagian-bagian tertentunya, mungkin bagian operasional dan lain sebagainya, saya yakin juga menyimpan misteri tertentu, khususnya seperti gedung yang ini ya, bangunan yang ini. Mungkin Pak Bowo sebagai pegawai mungkin pernah merasakan atau dengar apa begitu. Nah, kalau saya sendiri memang belum pernah ngalamin di toilet itu, tapi rekan-rekan banyak pernah merasakan gitu. Apa yang diceritakan sama rekan-rekan? Sepertinya kawan-kawan yang sedang membuat kopi, baru kutik-kutik gelas, tuh pintu ada yang nutup. Pintu Ya. ini ya? Pintu tempat ruangan dapur. Dapur. Gitu. Ya. Terus saya lihat dia tutup, dilihat tengok nggak ada orang gitu. Nah ini kalau Pak Leo lihat kira-kira fenomena apa yang terdapat ini, mungkin karena gedung yang sudah tua atau ada hal lain ini Pak Leo? Tua ya, tua sekali. Gedung ini kan ada sebagian yang didirikan pada tahun 1950-an ya, kalau saya bilang zaman Belanda 40-an begitu ya. Jadi memang penghuni yang toilet tadi yang seperti Pak Bowo ceritakan, saya melihat ada fenomena seorang laki-laki di situ ya, ya dan perempuan. Jadi ya katakanlah sepasang, walaupun mereka bukan suami istri ataupun tidak punya hubungan satu sama lain, tapi itu yang menguasai area itu ya, area itu. Jadi dari toilet itu ke belakang ya, dan di sebagian gedung ini juga di sebelah kirinya agak ke samping ya. Nah ini yang mereka kuasai. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Leo berada di salah satu lokasi lagi di Balai Yasa, yang di sini dulunya adalah tempat untuk seperti apa ya Pak Leo, kalau bisa saya ungkapkan seperti kereta-kereta yang pernah kecelakaan atau terjadi tabrakan dengan kereta ini dan ditaruh di sini, di daerah sekitar sini. Dan saya juga mau bertanya sama Pak Leo, fenomena apa yang terjadi yang menyebabkan beberapa pemunculan terjadi di sini, dan ini dirasakan sekali oleh pegawai-pegawai dari Balai Yasa ini sendiri. Saya potong. Iya, boleh Pak Leo. Ini ada muka perempuan di jendela ini. Ini tanah ini pegang di sini. Iya Pak Leo. Ya. Kalau gitu. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Dikarenakan di sini tempat kereta-kereta yang pernah mengalami musibah secara fatal, termasuk saya yakin kereta tragedi Bintaro pun parkirnya di daerah-daerah ini. Jadi kalau saya bilang ini yang terjadi saat pembersihan kereta tersebut, meninggalkan serpihan-serpihan tubuh manusia, darah yang mengering segala macam. Nah ini menyatu di dalam tanah ini. Kenapa ini tadi saya katakan fenomenanya tanah ini menjadi panas ya, terasa hawanya itu sangat panas sekali. Jadi kalau saya pikir tidak salah kalau penampakan Apa yang dirasakan oleh Pak Leo, pemirsa, kita lihat. ini ada perempuan yang biasa ada perempuan menangis ya, suara tangisan yang sangat menyayat. Kalau saya bilang sepertinya itu sedih sekali gitu ya. Itu datang dari arah sini Mas. Ini kalau misalnya saya boleh tahu Pak Leo, pemunculan perempuan yang ada di sekitar sini ini karena apa nih Pak Leo? Mungkin karena dia korban kecelakaan atau memang? Ya. Ini korban kecelakaan. Di sini turun lagi Pak Leo, kita lihat 31 ya. 30 malah sekarang. Asalnya kita 34 ya dari luar sana ya. Apa yang Pak Leo rasakan di sekitar sini Pak Leo? Dan ini yang tadi saya katakan, perempuan yang biasa menampakkan diri itu ada di sini ya. Yang biasanya menangis segala macam, umurnya 23 tahun, pakai pakaian seperti rok tapi warna gelap begitu, tapi atasannya itu seperti kemeja, ada kancing depan dengan tangannya agak panjang, mengenakan jam tangan ya. Di sebelah kiri dan memakai bando begitu ya. Ini sepertinya perempuan yang sama dengan yang tadi saya lihat waktu di permunculan di jendela. Tadi saya katakan saat Mas Harsha sedang bicara tadi, di belakang Anda saya lihat dia menampakkan muka, tapi mukanya itu pucat sekali, pucat dan
sinar matanya nggak enak, Mas. Ini dikarenakan oleh Ada kemarahan ya, tapi saya tidak tahu ini. Yang pasti insya Allah tidak ditujukan ke kita, tapi mungkin dari kejadian yang dialami itu tidak enak sekali ya. Kira dia sekarang ada di mana, Pak Leo? Ada di sini. Tadi saya rasakan. Betul sekali. Tadi kan Mas Arsa tadi membuang pandangan ke situ ya, karena dia baru berpindah dari tadi ke situ, dia pindah kemari. Sekarang dia ada di sini. Coba Mas Arsa, pendulumnya coba Coba pemirsa, ini adalah Pak Bowo, salah satu pegawai dari Balai Yasa. Kita akan lihat fenomena apa yang akan terjadi. Kalau pemirsa lihat lebih jeli, lebih dekat, saya dari sini melihat nih getaran dari rantai yang ada yang dipegang ini di bagian dari bandul. Rasanya gimana, Pak Bowo? Ya, tapi sih perasaan saya ada agak di tangan tuh ada gerakan dari tangan gitu. Agak ketarik gitu, Pak Bowo. Betul, ada tarikan ke bawah. Ini seperti ada yang narik gitu ya Pak ya, ada yang ini ya. Ini sebabnya karena apa? Kalau dengan bahasa yang paling sederhana, ya sebetulnya kalau kita lihat dengan visual goibnya secara ini, ya dia yang narik, yang megang begitu gitu, atau memerintahkan barang itu bergerak. Sekarang kalau secara visualisasi gaibnya, ada tangan lagi di atas tangan Pak Bowo ini. Baik, terima kasih Pak Bowo. Mari kita pindah ke tempat. Pindah lokasi lain, Pak Leo, silakan. Ini ada yang dekat. Ini dekat banget. Ada 4 orang, ada 3 laki-laki, ada 1 perempuan, ada anak kecil 1. Mereka mendekat. Ini kompas ini agak kurang bagus ya ininya. Arahnya ngaco kan gitu ya. Tadi kamu dengar suara Arsa? Iya, sebelah kanan. Seperti bergumam ya, bergumam. Iya. Jarak mereka dekat sekali. Apa yang terjadi paling? Mereka memberikan indikasi positif atau negatif? Jadi tadi telinga saya seperti disentil gitu. Tadi di situ di tangga itu di kereta ini ada yang lagi duduk, tapi kakinya tuh menjuntai ke bawah. Jadi persis dia lagi duduk di pintu itu, di tangga itu kan ada semacam step begitu ya. Nah duduk menghadap ke arah sini. Nah kita bahas begitu, dia berdiri berjalan ke arah kiri, ke dalam situ. Nah, kita pindah. Ya, kita jalan lagi Pak Leo. Apa ini Pak Leo? Ini dulu perkebunan Mas ya. Di sini ada rumah penduduk ya, zaman dulu sekali kita bicara ya. Terus ada semacam ladang kita katakan. Nah di sini ada sumur itu. Ada sumur itu di dalam ini. Ini penduduknya jahil Mas. Jahilnya kenapa boleh? Ini kalau yang disebut dengan bahasa manusia gampangnya kuntilanak. Tempatnya di situ. Di ujung situ ya Pak Leo? Pertemuan pohon ini. Dia duduknya di situ. Sekarang ada Pak Leo? Ada. Sebagai informasi tambahan untuk Anda pemirsa, pada saat pembuatan liputan di Balai Yasa ini, beberapa kru percaya nggak percaya juga sempat mengalami atau merasakan peristiwa-peristiwa gaib. Setelah kita ngobrol ngebahas tempat di tempat bongkok, kita kembali ke tempat yang Pak Leo waktu itu cerita di pintu ini ada perempuan yang tampangnya sedih gitu. Tapi waktu Pak Leo ceritain itu kok mata saya ditarik terus ke arah pintu kereta yang ada di sebelah kanan saya gitu. Sampai 4-5 kali waktu itu saya lihat-lihat gitu. Nggak berapa lama setelah saya ngerasain itu yang nggak tahu udah keberapa kali Pak Leo juga nunjuk di situ ada makhluk yang duduk-duduk kakinya bergantungan di pintu. Waktu itu saya kaget banget, wah gila, gue ngerasain yang kayak gini, berarti apa yang gue rasain bener gitu loh. Yang paling saya takutin lagi ya, tiba-tiba ada angin yang kenceng banget, yang saya ngerasa waktu itu tempatnya aduh gila rame banget, padahal kan di sini cuma berapa orang sih kru kita gitu loh. Tapi nggak berapa lama Pak Leo bilang iya di sini ada 4 orang yang datangin kita. Terus yang bikin saya jadi takut banget karena tiba-tiba saya dalam lingkaran kita itu saya paling luar, dan akhirnya saya mundur-mundur karena ngerasa keramaian gitu. Udah ngerasa keramaian, saya ngelihat loh kanan kiri saya kok udah nggak ada orang. Saya waktu itu mikir ini tempat abis dari sini kita pasti ke sini nih. Di sini ada hantu perempuan. Nah nggak berapa lama setelah kita ngomongin tempat yang didatengin 4 makhluk kali itu, kita bergerak ke tempat yang justru yang saya perasaan saya tadi bilang gitu. Dan ternyata di situ Pak Leo bilang
bahwa di situ ada kuntilanak. Wah, di situ bukan main, dia takut banget. Pemirsa, perjalanan kami kali ini semakin membuat kami yakin bahwa Tuhan memang menciptakan alam gaib untuk mendampingi hidup manusia. Ya, percaya nggak percaya, siapapun dia pasti pernah merasakan fenomena gaib tersebut. Tindakan nyata yang bisa Anda ambil adalah membiarkan tempat-tempat berhantu apa adanya, tanpa harus ada pengecualian apabila Anda memerlukan tempat tersebut.